Di dunia iblis, Rosa sedang melawan iblis lainnya bernama Rega. Karena tampaknya Rega ingin menghancurkan dunia manusia, di mana Kanata tinggal. Rega yang sudah hampir kalah tak menyerah sedikit pun dan mengeluarkan teknik flash yang membuat Rosa menjadi lengah dan Rega berhasil kabur. Bawahan Rosa datang dan bertanya apakah Rosa baik-baik saja. Tapi Rosa tak mengalami luka sedikit pun dan lebih khawatir dengan dunia manusia yang terancam akan hancur. Rosa dengan cepat memanggil bawahan lainnya bernama Lucia. Kembali ke dunia manusia, saat ini Kanata sedang bersama Maria dan Alphana. Kanata berpikir sejenak apakah Dewi Isla akan datang mengunjunginya lagi. Dan Kanata menyadari kalau ingatannya selama reinkarnasi terasa sangat samar dan bingung kenapa ia bisa datang ke dunia ini. Kanata pun bertanya kenapa Maria dan Alphana begitu menempel dengannya. Tapi bagi mereka berdua ini masihlah jarak yang normal. Kanata menyadari entah kenapa setelah kembali masuk sekolah, Maria dan Alphana semakin melekat dengannya dan bingung apakah itu hal yang normal di dunia ini. Tapi dalam pikiran Maria dan Alphana, itu karena mereka harus menebus waktu yang terbuang selama liburan agar lebih dekat dengan Kanata. Maria pun berkata, meski bajunya belum selesai diproduksi, tapi merchandise lainnya seperti pin dan badge sudah siap dijual dalam waktu dekat. Dan Maria memperlihatkan produk awal dari kedua barang tersebut yang membuat Kanata kaget. Kedua produk ini cocok dipasang di baju maupun di tas. Kanata pun menyadari dengan kedua barang ini yang akan tersebar di masyarakat akan ada kemungkinan barang tiruan juga akan tersebar dan membuat Kanata khawatir. Tapi Alphana dan Maria dengan wajahnya yang menyeramkan meyakinkan Kanata kalau barang milik streamer sama tak akan ada yang berani menirunya. Selain itu, fans sejati tak akan tertipu semudah itu. Mendengar itu membuat Kanata senang. Maria pun menyadari kalau waktu yang ia miliki sudah sedikit karena harus melakukan tugas resminya sekarang juga dan berpisah. Ketika Maria berpisah dengan Alphana dan Kanata, Kanata sangat kaget dengan kehadiran Mira yang tiba-tiba. Kanata bingung kenapa ada Mira di sini dan bertanya ke Alphana apakah ia tak mengaktifkan sihir miliknya. Tapi Alphana mencoba menenangkan Kanata. Alphana pun menjelaskan kalau Mira adalah anggota dari asosiasi supporter dan Mira membenarkannya. Alphana juga menjelaskan kalau ada satu member lainnya, tapi Alphana masih belum mengetahui latar belakang dari orang tersebut dan Kanata menebak apakah itu dari ras yang berbeda. Tapi Kanata kagum dengan kemampuan adaptasi dari Alphana. Alphana juga tak menyangka kalau ia bertemu dengan sosok yang legendaris seperti Mira. Tapi bagi Alphana itu wajar karena mereka berdua merupakan fans dari streamer sama dan Kanata bingung apakah itu hal yang baik atau tidak. Tapi Kanata bingung kenapa sihir Alphana tak efektif terhadap Mira. Menurut Alphana, Mira mempunyai kekuatan yang cukup kuat yang bisa menandingi kemampuan sihir milik Alphana dan Kanata merasa kalau di sini Alphana sudah kalah dari Mira. Tapi Alphana tak menerima itu dan berkata kalau mereka seimbang. Kanata berpikir sihir Alphana sangat efektif di akademi, mungkin karena tak seorang pun dapat menandingi Alphana di sana. Alphana juga menegaskan kalau Mira tak terlalu kuat dalam hal sihir dan lebih berfokus di fisik dan kemampuan menyusupnya. Itu membuat Kanata berpikir kalau ia harus lebih berusaha agar tak bergantung dengan orang lain. Alphana bertanya apakah Kanata tahu soal keluarga Maria, tapi Kanata tak tahu sama sekali soal keluarga Maria. Alphana menjelaskan kalau Maria mempunyai adik laki-laki dan adik perempuan dan akhir-akhir ini selalu saja mengganggu Maria karena mereka berdua ingin bertemu streamer secara langsung. Tak heran Maria terlihat kelelahan akhir-akhir ini karena tak menyangka kalau itu yang terjadi. Jika itu yang terjadi dengan keluarga Kanata, Kanata juga akan melakukan hal yang sama. Kanata mengerti situasinya dan akan memikirkan solusinya nanti. Kanata berterima kasih karena Alphana sudah memberitahu masalah ini kepadanya dan itu membuat Alphana merasa senang karena dapat membantu Kanata secara langsung. Itu membuat Mira menjadi kesal karena Kanata tak peduli dengannya dan Mira bertanya bagaimana dengan dirinya, tapi Kanata hanya memberikan sebuah permen ke Mira dan membuatnya menjadi sangat kesal dan pulang ke rumah di ibu kota di mana Rosa sedang berada di depan komputer. Ia dipanggil oleh seseorang yang adalah raja atau ayah dari Maria. Raja mengerti karena mereka juga menyukai streamer, tapi kalau seperti ini tampaknya terlalu berlebihan dan membuat Rosa menjadi panik dan meminta mereka menganggap kalau ini hanyalah suara latar belakang saja. Tapi kalau begitu mereka semua akan sulit fokus dalam pertemuan ini karena streaming milik streamer sama lebih menarik untuk didengar. Tapi Rosa memohon dengan putus asa untuk membiarkannya karena ia sangat lelah akhir-akhir ini dan membutuhkan hiburan seperti sekarang. Dan tampaknya Kanata sedang membaca surat dari para penggemarnya. Yang pertama datang dari penggemar bernama Raja Sayuran dan tak diduga itu berasal dari salah satu anggota rapat di sini. Raja menjadi sangat lelah karena rapat ini akan diadakan selama beberapa hari ke depan dan hal semacam ini akan sering terjadi. Dalam hatinya, Rosa merasa sangat
kesal karena ia ingin turun tangan secara langsung menangkap Rega. Tapi sayangnya ia tak bisa karena harus datang ke pertemuan penting hari ini dan berharap bawahannya bernama Lucia berhasil menangkap Rega. Di rumah, Kanata sedang membaca surat dari para penggemarnya. Dalam suratnya, Kanata mengetahui kalau fansnya memberikan donasi kepada asosiasi supporter streamer di kota. Tapi Kanata bingung apa maksudnya karena Kanata tak pernah mendengar soal ini. Ketika Kanata membaca chatnya, semua orang sedang membicarakan seorang paman yang membuat Kanata menjadi kaget karena asosiasi supporter hanya diisi oleh para gadis. Kanata menyadari kalau ini adalah penipuan dan berkata kalau Kanata tak pernah meminta hal semacam ini sebelumnya. Kanata juga mengetahui kalau anak-anak juga mendonasikan uangnya kepada si penipu itu. Itu membuat Kanata panik dan akan bertanya ke Maria dan Alvana selaku penanggung jawab. Juga Kanata menekankan kalau ia hanya menerima uang hanya ketika ia streaming melalui super chat dan meminta para penggemarnya untuk tak memberikan uang kepada orang yang tak dikenal. Itu membuat Kana, Alvana, dan Maria menjadi kaget mendengarnya. Setelah selesai streaming, Kanata bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi. Ia akan mengumpulkan informasi soal masalah ini dan tiba-tiba ia mendengar seseorang berbicara dengannya. Dan itu adalah Mira yang sedang bergelantungan di jendela kamarnya. Itu membuat Kanata ketakutan, tapi ia meminta tolong ke Mira untuk mengumpulkan informasi soal masalah ini. Mira yang penuh haus darah mengerti dan akan mengumpulkan informasinya secepat mungkin. Kembali ke rapat sebelumnya, mereka semua sedang membahas soal penipuan yang dialami streamer sama dan merasa ini akan sangat berbahaya dan akan terjadi kekacauan. Tapi mereka masih belum tahu di mana penipu itu bersembunyi. Sroza berkata kalau ras iblis sangat pandai dalam melacak seseorang. Dengan niat membunuhnya, Sroza berkata berikan 1 hari maka ia akan menangkap orang tersebut dan bertanya apakah mereka semua ingin membantunya. Dan Raja bersedia membantunya. Dalam hatinya, Raja Atarasya berpikir apakah ras iblis bisa dipercaya atau tidak. Ini adalah kesempatan yang tepat untuk mengujinya. Tapi bagi Sroza, ia tak bisa memaafkan orang yang memanfaatkan nama streamer sama untuk melakukan kejahatan seperti ini. Di mana di saat yang sama, Sroza juga akan menangkap mereka dan mengamankan kedamaian dunia ini. Dan cerita pun berlanjut.